RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pendidikan menjadi salah satu sektor penting yang terus mendapat perhatian di Kabupaten Sika saat ini. Melalui dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tahun 2025 Sika menerima sekitar 1,4 miliar rupiah untuk program revitalisasi sekolah. Program ini tidak hanya menyasar perbaikan sarana fisik, tetapi juga mulai mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sementara itu untuk tahun 2026 ini pendengar, pemerintah juga mengusulkan hingga 149 sekolah untuk kembali mendapatkan program serupa. Lalu seperti apa pelaksanaan di lapangan, apa saja tantangannya, dan sejauh mana dampaknya bagi dunia pendidikan Sika? Pagi ini saya Ren Hidayat juga rekan saya Valin Kranus Talobulem akan mengajak Anda untuk mendengarkan langsung perbincangan terkait revitalisasi sekolah bersama PLT Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Bapak Patrisius Federico SPT. Selamat pagi Pak Patris. Selamat pagi Pak. Baik, Pak Patris, apa kabar? Masih di Kupang nggak atau sudah pulang nih? Kabar baik, saya sudah di Maumere. Oke. Pak Patris, kalau kita lihat kondisi sekolah di Kabupaten Sika saat ini, gambaran seperti apa yang paling sering Bapak temui di lapangan sehingga program revitalisasi ini menjadi penting, Pak? Baik, terima kasih Pak, dan selamat pagi kepada semua pemirsa RRI ND di mana saja berada. Pertama kami menyampaikan terima kasih dan bangga karena diundang kita berdiskusi tentang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sika. Terkait dengan untuk program revitalisasi, kenapa kami di Kabupaten Sika begitu antusias dalam menyongsong program ini? Karena kondisi kami di Kabupaten Sika untuk pendidikan kita dengan kewenangan kita mulai dari pendidikan usia dini, SD dan SMP, memang kami sangat masih membutuhkan tentang bagaimana untuk mengatasi kekurangan sarana prasarana yang ada di lembaga pendidikan di Kabupaten Sika. Terus terang kami dengan jumlah satuan pendidikan untuk TK ada 92, negerinya ada 10, dan TK swastanya ada 82. Sementara pendidikan non formalnya ada 228. Sementara untuk sekolah dasar SD itu ada 338 dengan komposisi sekolah dasar negerinya ada 214 dan sekolah dasar swastanya ada 124. Sementara untuk SMP kami ada 91 SMP dengan komposisi sekolah SMP negeri ada 51 dan SMP swastanya ada 40. Nah, dari sekian banyak lembaga pendidikan kami, memang kami masih banyak terkait dengan kekurangan sarana prasarana, baik itu di sarana yang untuk mendukung SPM seperti ruang kelas, ruang guru, UKS, toilet, itu memang masih banyak sekali yang harus dibenahi. Sementara kita punya kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau untuk seluruhnya. Sehingga dengan demikian kami sangat berharap melalui program revitalisasi ini bisa mendorong untuk supaya mempercepat proses untuk perbaikan sarana prasarana yang ada di Kabupaten Sika. Karena terus terang untuk kondisi sekarang ini untuk satuan pendidikan kami memang masih sangat membutuhkan karena kondisi yang kemarin kami mengalami tentang bencana, misalnya bencana Lebotobi, itu memang gunungnya itu ada di Flores Timur, tetapi dampaknya itu justru kami yang ada di Kabupaten Sika. Sehingga banyak sekolah-sekolah di bagian wilayah timur ada terimbas 3 kecamatan, itu mengalami rusak parah. Demikian juga 2026, itu di 2025, 2026 itu bencana angin dan banjir. Itu lebih di bagian barat yang paling mendapat dampaknya. Sehingga itu yang membuat kami sangat berharap tentang program revitalisasi ini, Pak.
Oke, baik Pak Patris, dengan dukungan sekitar 14 miliar ya dari Kemendikbudrismen, kalau kita sederhanakan Pak, ini sebenarnya paling ingin menjawab kebutuhan apa nih di sekolah nih? Maksudnya di bagian mana saja Pak? Ya, terima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga kami di 2025 kemarin benar mendapatkan alokasi anggaran 14 miliar lebih untuk penanganan 19 sekolah, yaitu ada dengan rinciannya 10 untuk SMP, kemudian 7 untuk SD, dan 2-nya untuk di satuan pendidikan dini, usia dini. Nah dari ini yang paling menjawab kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mendukung untuk SPM, yaitu untuk prasarana ruang kelas. Karena itu kami sangat mengalami banyak kendala kemarin karena akibat bencana yang seperti kami gambarkan tadi. Sehingga itu yang untuk dalam kaitan dengan untuk 2025 dengan 19 sekolah itu kami fokus kepada sarana-sarana yang pendukung SPM, ruang kelas, toilet, kemudian ruang guru, itu yang difasilitasi. Oke. Nah baik Bapak, tadi Bapak sempat menyebutkan di tahun 2025 ada 19 sekolah Pak. Nah, bagaimana proses penentuan sekolah ini agar benar-benar dapat bantuan yang bisa dibilang tepat sasaran Pak? Baik, untuk bantuan ini, karena begini, proses untuk mendapatkan revitalisasi ini, kita mengusulkan melalui link revitalisasi di kementerian, lalu data yang kita ambil itu berdasarkan data Dapodik. Nah itu dari kementerian pun akan mengikuti. Ketika dilihat dalam data Dapodik tentang, kan di dalam Dapodik itu termasuk menginputan tentang sarana prasarana sekolah. Di situ nanti akan dilihat sekolah mana yang memang betul-betul dalam Dapodiknya memang ada sarana prasarana yang memang banyak yang sudah rusak, yang perlu harus direhab. Sehingga kita tidak bisa merekayasa data, karena data itu ada di Dapodik, data pokok pendidikan. Dan itu dipantau langsung juga dari kementerian. Selain daripada kami juga langsung turun ke lapangan untuk memastikan. Karena kadang-kadang memang di Dapodik ini ada juga kekurangannya kalau seandainya para operatornya atau ke sekolah tidak terlalu cermat untuk mengisi item-item yang ada di dalam Dapodik. Sehingga tim dinas juga harus turun ke lapangan untuk memastikan tentang kondisi masing-masing sekolah. Demikian. Baik Bapak, apakah masih ada sekolah yang sangat membutuhkan tetapi belum bisa tersentuh program ini di tahun 2025 Pak? Kalau memang ada, faktor utamanya apa Pak? Untuk program ini memang masih banyak sekali yang harus ditangani. Nah kemarin kenapa hanya 19, mungkin juga karena waktu, sehingga untuk proses pengajuannya itu mungkin terlambat. Tetapi sesungguhnya yang kita butuhkan ini ada sangat banyak, sehingga di tahun 2026 itu kita mengusulkan kurang lebih 149 satuan pendidikan. Karena kondisinya memang kita masih membutuhkan itu, karena ada berbagai aspek, ada yang tadi seperti yang saya gambarkan tadi karena mengalami bencana, ada yang karena memang pembangunannya sudah 5-6 tahun yang lalu, bahkan ada yang sampai dengan belasan tahun yang lalu yang belum pernah direhab. Sehingga ini yang perlu harus ditangani. Sehingga kita memang masih membutuhkan tentang revitalisasi. Nah baik Bapak, dari pelaksanaan yang sudah berjalan di tahun kemarin, perubahan paling cepat apa yang sudah mulai dirasakan oleh para guru maupun para siswa di sekolah penerima Pak? Baik, terima kasih. Ini yang kami perlu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Pertama karena memang penyelenggaraan revitalisasi itu swakelola yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan satuan pendidikan atau sekolahnya. Sehingga pertama dari asas pemanfaatan, pelaksanaan ini langsung dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan para guru yang ada di satuan pendidikan, sehingga benar-benar fokus kepada kualitas bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya revitalisasi penanganan ini, pelaksanaan
dan atau ke proses pembelajaran menjadi lebih nyaman, lebih aman di lingkungan sekolah. Anak-anak tidak lagi merasa bahwa ada ruangan yang kurang bagus, atau atapnya bocor, plafon tidak ada, jendela rusak, sehingga mereka rasa lebih nyaman untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajarnya. Oke. Nah, Bapak, apakah ada tantangan yang cukup menonjol dalam revitalisasi kemarin, baik dari data, teknis pekerjaan maupun koordinasi di lapangan sendiri, Pak? Oh, ya. Baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan tantangan memang pasti, karena tadi seperti saya gambarkan tadi bahwa penyelenggaraan revitalisasi secara swakelola yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal ini komite bersama dengan guru-guru. Nah, dalam aspek pengalaman, terus terang untuk penyelenggaraan seperti ini mereka belum terlalu terbiasa lah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Apalagi ada yang dengan pendananya cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi administrasi. Dari sisi administrasi, Bapak Ibu guru ini kan cenderung untuk lebih banyak konsen kepada proses belajar mengajar. Sehingga ada hal tertentu yang memang dalam kaitan dengan proses administrasi harus membutuhkan kami dari dinas juga harus turun untuk memfasilitasi dalam kaitan dengan untuk pembenahan administrasinya. Sehingga bersyukur dalam kaitan dengan untuk pelaksanaan untuk 2025 melalui pemeriksaan BPK kami di SIKA cukup baik karena secara administrasi sudah bisa diselesaikan. Demikian. Baik. Pak, selain pembangunan fisik sendiri, ada juga dukungan perangkat pembelajaran digital seperti papan interaktif dan perangkat lainnya, Pak. Nah, sejauh ini bagaimana kesiapan sekolah dalam menggunakannya, Pak? Terima kasih. Kalau untuk papan digital, memang ini sangat mendukung dalam proses pembelajaran yang di masing-masing satuan pendidikan. Kami terus terang untuk di satuan pendidikan mulai dari SD sampai SMP sudah mendapatkan semua papan digital dengan satu sekolah satu unit untuk sementara. Rencananya nanti tahun ini dan tahun depan itu akan dibantu lagi 2 unit sehingga masing-masing sekolah 3 unit papan digital. Dalam proses pembelajaran kami di SIKA hampir semua sudah melaksanakan dengan proses pembelajaran melalui papan digital. Dan terus terang Bapak Ibu guru merasa sangat terbantu dengan melalui proses papan digital karena semua sumber materi itu bisa diakses di papan digital ini melalui link yang sudah disiapkan. Memang ada beberapa kendala di daerah-daerah yang listrik belum punya atau sinyalnya belum bagus, itu memang agak sedikit mengalami kendala. Cuman kalau seandainya yang paling belum bisa dilaksanakan itu ada beberapa sekolah yang belum punya akses listrik. Tapi kalau untuk di daerah-daerah yang sinyalnya belum terjangkau, mereka menggunakan offline untuk proses pembelajarannya. Oke. Baik Bapak, tadi Bapak sempat menyebutkan angka 149-nya, artinya di 2025 itu ada 19, kemudian di 2026 ada 149 sekolah Pak. Nah, ini bisa dibilang cukup banyak, apakah sudah ada prioritas berdasarkan tingkat kerusakan atau kondisi paling mendesak di lapangan sendiri Pak? Kemendesakan untuk penanganan revitalisasi untuk perbaikan sekolah memang 149 itu memang menjadi prioritas kami. Oke. Dari ada sekian banyak yang sekolah yang dibutuhkan, tapi memang yang menjadi prioritas ada 149. Dan mungkin perlu kami sampaikan kenapa kami mengajukan 149, karena itu tadi sarana prasarana yang harus diperbaiki agar supaya proses pembelajaran di lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan nyaman sehingga bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan di lembaga ini. Dari 149 ini mungkin juga perlu kami sampaikan usulan kami ada 149 dengan rincian ada 20 SMP yang kami usulkan, dan itu memang sudah terverifikasi dari kementerian. Bahkan ada 6 sekolah yang sudah dipanggil ke kementerian untuk penandatanganan perjanjian kerjasama. Itu untuk di SMP, kemudian di SD itu ada 87 yang kami usul, cuman yang terverifikasi itu ada 84.
Dan dari kementerian sudah meminta untuk pengajuan pemberkasan oleh Satuan Pendidikan SD itu ada 40. Sementara 2 yang sementara baru melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama. Baru dipanggil 2. Baik Bapak, kalau kita lihat pengalaman sebelumnya, seberapa besar peluang usulan ini bisa seluruhnya disetujui atau biasanya hanya sebagian Pak yang terrealisasi? Kalau pengalaman kita untuk usulan ini yang penting kalau pengalaman kami, yang penting di Dapodiknya itu terupdate datanya. Kemudian yang berikut faktor utama yang menjadi penentu selain daripada sarana prasarana yang sudah ada di Dapodik tentang kekurangannya ataukah yang banyak yang rusaknya, tetapi yang perlu dipastikan itu adalah status tanah, kepemilikan tanah dari masing-masing satuan pendidikan. Kalau status tanahnya itu belum dipastikan dari dinas maupun dari satuan pendidikan, maka itu kemungkinan besar itu tidak bisa diakomodir. Sehingga ada beberapa sekolah kami di sini yang kami usulkan, memang sudah diinformasikan dari kementerian bahwa karena status tanahnya tidak ada kepastian, maka untuk satuan pendidikan itu belum bisa diakomodir untuk penanganan revitalisasi. Sehingga kami yakin dari usulan kami ini, karena SMP itu terverifikasi semua, dan kami yakin mungkin secara bertahap itu pasti akan dari 20 itu kemungkinan besar bisa terakomodir. Hanya kalau di SD ada 84 yang terverifikasi, sementara baru diminta untuk kelengkapan administrasinya ada 40, dan dipanggil baru 2. Sehingga ini mungkin bertahap. Memang dari kementerian menyampaikan bahwa ini karena diundang ini secara serentak seluruh Indonesia, dibagi per regional. Kita di NTT bersama dengan NTB dengan Bali kalau tidak salah, sehingga pemanggilannya bertahap. Sehingga untuk SD kami dari 40 yang diminta melengkapi administrasi, baru 2 yang dipanggil untuk penandatanganan perjanjian kerjasama. Tapi kalau saya punya keyakinan bahwa 40 itu kemungkinan bisa dalam beberapa waktu ke depan itu pasti akan ditangani. Pak Kadis, mohon izin kalau kita tarik ke lebih luas ini, saat ini tantangan pendidikan di SIKA sendiri lebih dominan di infrastruktur atau sudah mulai bergeser ke kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi, Pak? Ya, baik, terima kasih. Memang kalau untuk infrastruktur menjadi tantangan juga, tetapi untuk kami di SIKA sekarang sedikit lebih kepada kualitas pendidikan kita, karena kita melihat dengan data rapor pendidikan kami, dan itu hampir semua aspek menurun, sehingga pada tahun ini saya bersama dengan teman-teman dinas, dengan para pengawas, menekankan untuk ke depan itu adalah penguatan kapasitas guru dan juga peningkatan literasi dan numerasi anak. Sehingga terus terang karena memang literasi dan numerasi kami di Kabupaten SIKA masih rendah kalau berdasarkan standar nasional. Sehingga terkait dengan itu kemarin di Hari Pendidikan Nasional saya telah membuat komitmen bersama dengan para kepala sekolah untuk meningkatkan literasi dan numerasi pada standar baik. Itu komitmen kami untuk 2026. Sehingga kalau seandainya ini belum mencapai, maka itu akan menjadi dasar untuk menjadi evaluasi kinerja kepada semua para kepala sekolah. Dan itu semua sudah menandatangani itu pada saat waktu Hari Pendidikan Nasional kemarin. Yang berikut, proses pembelajaran kami fokus untuk kepada proses pembelajaran digital agar supaya anak-anak terlatih untuk memanfaatkan sarana yang ada dan digital ini dimanfaatkan secara positif. Baik Bapak, terakhir sebelum kita tutup dialog kita pagi ini Pak, apa harapan Bapak agar program revitalisasi ini tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik tetapi benar-benar membawa perubahan jangka panjang bagi kualitas pendidikan di SIKA sendiri Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk program revitalisasi memang kami masih sangat mengharapkan, apalagi dengan kita punya kemampuan keuangan daerah kita yang terbatas, sehingga yang jelasnya pasti kita berharap untuk melalui program pemerintah pusat revitalisasi untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan, baik di SIKA maupun juga di seluruh wilayah kita di NTT dan
di wilayah, ya mungkin sebagian besar di wilayah Indonesia. Nah, terkait dengan itu kita berharap selain pembangunan fisik, kita juga berharap untuk program penguatan kapasitas guru dan juga diklat untuk pendidikan kepada tenaga kependidikan menjadi fokus utama agar ke depan guru-guru kita ini memang betul-betul berkualitas sesuai dengan profesi yang mereka sandang, yaitu mereka menyandang sebagai guru yang profesionalitas. Oleh karena itu ada pengalaman menarik ketika saya ada bekerjasama dengan tim Gasing asuhan Profesor Yohanes Surya yang dalam kaitan dengan pelatihan untuk numerasi kepada sekolah kami, kurang lebih ada 24 sekolah dengan anak yang numerasi terendah di sekolah itu pada tingkatan kelas 3. Nah, terus terang dengan adanya pelatihan oleh tim yang dibentuk oleh Profesor Yohanes Surya, ini sangat berpengaruh besar sekali terhadap numerasi, kemampuan numerasi anak. Pengalaman kemarin mereka kurang lebih latih dalam waktu 15 hari, tetapi hari keempat ketika kami turun monitoring, anak-anak yang tadinya tidak bisa berhitung itu dengan mudah begitu kita tanya langsung, ya sekian detik itu mereka langsung bisa menjawab, baik itu mau kali, bagi, penjumlahan atau pengurangan. Itu sangat luar biasa. Nah, menurut Profesor Yohanes Surya, bahwa sebenarnya anak-anak kita itu tidak ada yang bodoh, hanya karena belum menemukan guru yang tepat dan metode yang benar. Sehingga itu yang membuat keyakinan kami bahwa ternyata memang metode pembelajaran dan penguatan kapasitas guru itu memang menjadi sangat penting. Sehingga mungkin ke depan program revitalisasi ini mungkin harus lebih fokus kepada bagaimana penguatan kepada Bapak Ibu guru dan juga metode pembelajaran. Karena di Gasing itu gembira, asik dan menyenangkan, sehingga anak-anak itu dibawa dalam bentuk permainan, nyanyi, kemudian berhitung, sehingga anak tidak menjadi jenuh. Nah, ini yang kami sekarang lagi penjajakan untuk melakukan kerjasama lanjutan bersama dengan Profesor Yohanes Surya. Kemudian yang berikut juga sementara berjalan akan dilakukan kerjasama dengan teman-teman dari UNICEF untuk mendampingi satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sika. Yang ada di Kabupaten Sika melalui pendampingan oleh UNICEF. Saya pikir demikian. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama RRI pagi hari ini. Ya Pak, halo. Pak Patris? Ya, halo. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama RRI pagi hari ini Bapak. Sukses terus untuk programnya dan semoga kedepannya nanti teman-teman di Sika, terutama adik-adik kita yang sekolah ini bisa menunjukkan prestasi yang membanggakan seiring dengan sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan program revitalisasi Bapak. Baik, terima kasih. Dan selamat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, baik pendengar, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa revitalisasi sekolah di Kabupaten Sika bukan sekedar soal pembangunan fisik tetapi juga tentang upaya memperbaiki ekosistem pendidikan secara lebih luas. Tapi di sisi lain pendengar, gambaran yang muncul juga menunjukkan bahwa kebutuhan di lapangan masih cukup besar. Mulai dari pemerataan sekolah yang belum seluruhnya tersentuh hingga tantangan dalam memastikan bahwa setiap program ini benar-benar berdampak pada proses belajar di ruang kelas. Di tengah dorongan transformasi digital dan peningkatan sarana pendidikan, tantangan ke depan bukan hanya soal membangun, tetapi juga memastikan kesiapan sekolah, guru, dan sistem pendukungnya agar perubahan ini bisa berjalan berkelanjutan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.